Oke, ini saya share dulu. Jadi, ada yang namanya e-waste ya, teman-teman. E-waste itu artinya electronic waste. Do you ever imagine where is your electronic waste end up? Misalnya teman-teman punya handphone pertama teman-teman, sampahnya tuh di mana sekarang? HP kedua teman-teman, HP ketiga teman-teman, kalkulator atau apapun itu barang-barang yang teman-teman beli rusak, elektronik itu end up di mana? Bagi sebagian, negara, ada negara yang memang udah punya, kayak regulasi gitu ya. Jadi dia ketika ada sampah-sampah elektronik dikumpulkan, ada tempat pengolahannya. Tapi, apakah benar dikelola di negara itu atau dikirim ke negara yang lain? Nah ini, salah satu contoh kalau electronic waste ini dikirim ke salah satu negara di Afrika. Dan di sana, sampah itu kayak elektronik-elektronik yang kayak TV, mesin cuci, entah apapun itu yang mungkin berasal dari negara maju ya, itu dikirim ke sini gitu teman-teman. Kita lihat ya. Nah, jadi kalau teman-teman, lihat gitu ya, mungkin ada, iklan-iklan atau misalnya Apple atau Samsung, "Oh ini kami, kelola nih sampahnya nih, reuse," katanya, dia pakai elemen-elemennya. Itu mereka cuman pakai sekian persen aja, sisanya mereka kirim ke sini. Oke, jadi di balik, glamornya, introduce new Apple every years teman-teman, atau mungkin new Samsung or another ya, teman-teman, selagi barang itu bisa dipakai, diperbaiki, itulah yang harusnya kita lakukan. Karena kalau misalnya kita, mungkin bagi kita yang nggak terlalu banyak pendapatannya, mungkin itu gampang aja ya, karena, "Oh, kita nggak ada budgetnya kok untuk ganti, tenang aja, kita ini kok environmental friendly kok lifestyle-nya." Tapi teman-teman bayangin one day teman-teman bakalan punya gaji dan mungkin gaji teman-teman gede. Apakah teman-teman bakalan berpikir sama? Teman-teman bakal, "Ah, dengan gampangnya mengganti, oh ini udah ada yang baru nih, aku nggak mau ketinggalan FOMO nih." Beli gitu ya. Yang terbaru yang terbaru yang terbaru terus, tapi sampai kapan? Karena setiap memproduksi yang baru itu, yang lama dia akan berakhir ke mana sih? Dan ketika, kita membeli barang itu adalah tanggung jawab kita. Ada loh, program, sebuah e-commerce gitu ya, dia kalau misalnya kita cancel nih barang ini, dia bakalan, misalnya kita nggak suka si barang ini, satu ini ya, dia bakal ngirim yang baru.
Dan teman-teman tahu nggak, barang yang udah kita unboxing itu tadi yang nggak cocok sama kita, padahal barangnya identikal sama, itu barang itu bukannya dikirim lagi dan dijual lagi, ya udah itu berakhir di tempat sampah karena dia udah di-unboxing, gitu. Jadi, kita perlu kritis, kita perlu menyoroti, dan perlu sensitif terhadap, apa sih yang perusahaan-perusahaan itu janjikan gitu. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan ini banyak, hal-hal terselubung yang nggak mereka declare gitu, teman-teman. Sebetulnya dumping kayak gini, nggak boleh nih, kita punya ada, apa ya namanya, kita nggak boleh dumping elektronik, tapi mereka itu pas ngirimnya, di tulisannya itu bukan dibilang electronic waste, tapi mereka kayak menjual gitu ke negara itu. Dan ini tutup mata nih aparat-aparat yang, mengetahui gitu, karena memang ya terkesan aja kayak misalnya, oh Eropa, Inggris bersih gitu negaranya. Ya iya bersih, dia buang sampahnya di Global South, teman-teman. Ke negara-negara yang berkembang, negara-negara yang seperti itu tadi. Kebayang nggak sih tinggal di tempat-tempat seperti itu dengan asap-asap yang mengandung racun, mati perlahan, teman-teman. Kita mau jalan aja susah tuh, banyak kepijak-pijak, dan itu tuh bukan cuma si abang-abang itu aja tadi yang tinggal situ. Ada yang sampai punya keluarga, teman-teman. Jadi anak-anak kecil itu main di sekitaran situ. Entah berapa kali kakinya kecocok sama benda-benda tajam yang berasal dari elektronik itu tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, pakai sampai habis, kalau misalnya rusak perbaikin, itulah yang bisa teman-teman buat gitu ya, kontribusikan, gitu. Karena kita nggak butuh banyak produk-produk baru sebetulnya, yang kita butuhin tuh sebetulnya dikit aja. Kalau kita mengkonsumsi banyak produk, kita evaluasi lagi gimana sih gaya hidup kita, apakah kita untuk memenuhi ekspektasi orang, atau misalnya kita untuk, eee, kebutuhan kita. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Karena kalau untuk kebutuhan kita sebetulnya kita nggak butuh banyak kok, teman-teman, iya kan? Baju, mau berapa banyak teman-teman punya baju, udah diposting di sosmed kayak haram kali baju itu mau dipakai lagi gitu kan. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Kayak nggak boleh banget, di timeline sosmednya itu bajunya sama, gitu. Nah itu toksik teman-teman. Karena ketika kita, beli lagi beli lagi, sedangkan baju kita belum rusak, nah itu yang membuat kita jadi overconsumption. Overconsumption itu artinya ya kita mengkonsumsi lebih dari yang kita butuhkan. Sebetulnya perusahaan itu, kalau kita nggak order, dia nggak bakalan bikin kok, iya kan? Obral-obral, diskon-diskon, itu nggak harus kita penuhi ekspektasi perusahaan itu uang-uang kita kok. Kita punya kontrol untuk membelanjakan ini di mana, gitu. Kita punya kontrol untuk, belanja di tempat yang etis gitu, yang nggak mempekerjakan orang-orang yang mungkin di bawah umur dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Nah sekarang, activity berikutnya saya pengen teman-teman follow Instagram dari ini, ada yang udah follow belum? Coba, ada yang udah follow? Beberapa akun, saya kasih beberapa akun, supaya teman-teman bisa aware. Karena caranya kita aware adalah kita terpapar informasi itu. Kalau kita nggak terpapar, kita nggak tahu apa-apa, ya teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman, selesai dari mata kuliah ini, teman-teman punya wawasan kalau, perdagangan internasional itu bukan hanya sisi-sisi yang, menumbuhkan ekonomi aja, tapi sekarang kita harus berpikir tentang keberlanjutan, teman-teman. Ya, kita harus berpikir sustainability, dan one day teman-teman bakalan jadi orang-orang yang, punya role sebagai pembuat kebijakan, maka teman-teman harus, bisa nih buat kebijakan yang kira-kira bisa, membuat this world to be a better place. Oke, satu itu, ada yang udah follow? Yang udah follow boleh hands up, saya kasih poin. Yang sebelumnya ya, sebelum saya share ya. Sebelum saya share udah follow. Ada nggak yang sebelum saya share udah follow duluan? Atau akun-akun sejenis inilah, Greenpeace.
Oke, akun berikutnya adalah Greenpeace. Greenpeace, terus Mongabay. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman bisa follow Pandawara, ya. Pandawara itu aktivis lingkungan juga. Nah, terus untuk praktek eh apa ya? Kalau penanaman yang sering dipakai di korporasi besar itu kan monoculture ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar cara menanam, itu banyak kan di sosmed gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa cari permaculture. Ini keyword-keywordnya ya. Jadi permaculture ini dia sistem menanam yang sebetulnya kalau kita implementasi sistem ini kita low maintenance gitu. Jadi pohon yang lebih besar dia menanggung pohon yang lebih kecil dan seterusnya gitu. Nah, jadi teman-teman activity berikutnya saya minta teman-teman scrolling-scrolling antara Commons Earth, Greenpeace sama Mongabay. Lalu ada ya. Nah, ini yang kelas malam udah saya kasih activity ini. Jadi teman-teman silakan scrolling-scrolling ya, terus teman-teman cari mana sih yang menarik untuk teman-teman isunya atau mungkin relate gitu ya. Lalu teman-teman bisa tambahkan informasi-informasi yang lain gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa bikin semacam apa ya, bisa dibilang scrapbook gitu. Bentar ya, ini kayaknya lagi bermasalah nih. Nah, teman-teman sambil nunggu saya bikin setup ininya, teman-teman silakan scrolling-scrolling dulu, lihat, cari isu apa yang menurut teman-teman kayak, wah, ini menyentuh hatiku. Nah, ini yang mau kubahas. Nah, misalnya apapun itu gitu ya, yang kira-kira teman-teman mau naikkan isu itu atau mungkin isu itu relate ke teman-teman atau teman-teman mau lebih mempelajari isu itu, silakan teman-teman screenshot lalu teman-teman masukkan ke Canva sistemnya kayak tadi ya, teman-teman bisa tambahkan informasi-informasi atau berita-berita, link YouTube yang menjelaskan tentang itu, teman-teman mungkin bisa ceritakan pengalaman pribadi atau mungkin teman-teman bisa sharing apapun itu ya. Ini saya coba edit dulu. Oke teman-teman, sambil nunggu saya ngedit, mungkin teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Oke, Nabila Syakina mau bertanya? Ini raise hand, apakah ada pertanyaan? Oke, nah ini teman-teman apakah sudah terlihat layar saya? Nah, Sudah. jadi ini yang kelas malam ya. Nanti saya hapus. Jadi ini tempatnya untuk yang kelas pagi. Nah, jadi tulis nama dan NIM ya.
terus nanti mungkin, saya bikinnya di tempat yang tadi aja, cuman kita bedain yang, kelas A dan kelas B. Nah, jadi di sini ada yang, menyoroti tentang disposable diapers, Pampers. Ya, ini anak saya waktu kecil pakai yang kayak gini nih, tapi saya combine dengan ini juga. Karena saya working mom gitu ya, nyuci pup is amazing gitu ya. Jadi terkadang saya butuh, solusi singkat, jadi saya combine gitu, karena saya ngerasa ini memang nggak bagus ya untuk lingkungan. Terus ada juga yang membahas tentang toxic tofu, sampah, yang waktu itu tahu dimasaknya itu bahan bakarnya instead of using kayu bakar dia pakai sampah. Sampahnya di mana? Nah, ada juga tuh negara-negara maju yang kirim sampah ke kita ya. Ini ada yang isu lingkungan, ya teman-teman boleh tambah-tambahkan. Ini ada, eco habit ya, dia ngasih solusi dan seterusnya. Nih, Animal Crossing. Jadi, dulu saya ngelihat ini tuh kayak, kenapa sih, care banget sama hewan? Ternyata, saya berpikiran kayak gitu karena mungkin saya memang nggak peka dan nggak terpapar kalau emang hidup kita itu harus balance gitu. Jadi waktu itu, ya di versi saya yang masih muda, saya memang nggak sepeduli ini gitu ya, karena memang kurang bacaan, kurang literasi saya akui, kurang literasi, terus juga kita, selalu dipaparkan dengan konten-konten yang ini ya, yang mengagung-agungkan kalau punya barang lebih banyak itu lebih bagus gitu. Jadi nggak, mindful gitu dalam pembeliannya, penggunaannya, gitu. Sehingga kita jadi, fokus ke diri kita tanpa kita melihat kalau diri kita ini hanyalah salah satu elemen yang ada di bumi ini. Ternyata ada hewan juga, ada pohon, ada air, dan yang lain-lainnya gitu ya, teman-teman. Jadi dengan respect, eee si hewan kecil yang mau lewat ini berarti kan kita nggak ganggu nih habitat alaminya gitu. Karena kalau misalnya kita ganggu habitat alaminya, kita tebang ini pohon, terus kita naik mobil lewat sini kita nggak pelan-pelan gitu ya. Akhirnya membuat si hewan-hewan ini yang sebetulnya penghuni alaminya, penghuni utama yang tinggal di situ jadi terganggu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih, ini bisa ditambah-tambahkan informasinya nih. Atau mungkin teman-teman dari belajar ini teman-teman nanti mungkin punya visi Indonesia ke depannya bakalan seperti apa yang teman-teman bayangkan, boleh. Jadi nggak perlu kita paham semua isu kita serap dalam satu waktu ya teman-teman, pelan-pelan tapi kita jadi aware gitu, jadi sadar, "Oh ternyata ini isu, ini bukan sesuatu yang alami aja, hewan punah itu bukannya karena secara alami aja, harusnya ini tuh nggak terjadi," kayak gitu. Gitu aja, hal kecil gini aja bohong gitu. Ini bukan hal kecil ya, hal sebesar ini kok ditutup-tutupin gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini, tugasnya intinya global issue related to international trade. Jadi silakan teman-teman, ini saya akan hapus karena ini, propertinya kelas malam. Nanti teman-teman bisa, eee, lihat isu-isu yang menurut teman-teman, ini ya, worth to talk gitu, worth to discuss. Karena kalau misalnya isunya nggak diangkat, nggak banyak orang yang aware. Ini kayaknya saya buat baru aja deh, banyak banget yang harus saya hapus. Teman-teman apakah ada pertanyaan? Ini yang udah raise hand mungkin bisa turunin dulu nanti supaya bisa kalau ada yang mau bertanya biar kelihatan.
Putia, ada yang mau ditanyain Putia? Miranda Rehulina, ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman yang ketua kelas mungkin bisa bantu direkap ya, yang hadir dan yang tidak hadir. Oke. Nah, ini teman-teman, nanti silakan kerjakan aja, biar jadi satu tempat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini tempat yang tadi teman-teman kerjain. Nah, sekarang teman-teman silakan kerjakan di sini ya. Ini, teman-teman bisa kerjakan di luar sesi saya, karena sebentar lagi sesinya mau tutup. Silahkan teman-teman manfaatkan waktunya, teman-teman boleh browsing, teman-teman boleh nambahin info-info atau quotes-quotes atau mungkin gambar-gambar pendukungnya ya, supaya kita banyak informasinya. Jadi ini nanti saya akan share, di grup juga, supaya nanti, one day kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi, ini udah terangkum gitu ya. Jadi kita belajar dari satu sama lain, saya juga belajar dari teman-teman juga. Jadi, ini kita sama-sama belajar intinya di sini ya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan? Apakah sudah jelas instruksinya? Udah tahu apa yang harus dilakukan? Aku ini kapan? Waktunya, deadline-nya.
Oke, deadline-nya Ya, Bu, malam ini ya, deadline. teman-teman ya. Jadi, setelah malam ini nanti, mungkin udah lewat nih penilaiannya, ya. Jadi silakan, diselesaikan hari ini. Karena ini sebetulnya easy aja nih tugasnya ya kan. Nah, terus satu lagi, nanti teman-teman silakan, kerjakan kuisnya ya. Nanti saya, coba lihat dulu ininya. Bu Dwi udah siapkan kuis, jadi supaya makin mantap nih pemahamannya. Yang ini udah dikerjain belum teman-teman? Ini minggu lalu udah ya? Sudah, Bu. Oke, berarti yang Oke, nanti saya konfirmasi ke Bu Dwi lagi ya, kuisnya yang mana. Biasanya Bu Dwi kasih inisial. Saya takut salah, nanti saya konfirmasi dulu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian ya pertemuan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup. Teman-teman bisa fokus scrolling-scrolling lagi ya. Ketua kelas udah selesai merekap? Kalau ketua kelas A siapa? Ya Bu, Ayu Wandira. Sudah direkap, Bu. Ayu. Oke, yang untuk ketua kelas B? Sudah, Bu. Ketua kelas B siapa? Saya, Bu Adika. Oh, Adika. Oke. Sip. Oke, teman-teman, makasih banyak semuanya ya atas pertemuannya minggu ini. Mungkin minggu depan kita bakalan bahas tentang topik yang lain. Silakan dibaca-baca dulu kalau misalnya teman-teman setelah activity hari ini teman-teman ada pertanyaan terpendam atau keresahan, nanti kita bahas lagi di minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Salam